Aku kerja dari pagi sampai malam tetap aja gak cukup. Kadang rasanya capek banget. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang jagain mereka? Halo Pak, selamat sore. Ya, sore juga Rania. Oh iya Rania, ini nanti malam harus sudah selesai ya. Deadline ya Pak? Oke Pak, baik, nanti malam saya akan kirim ke Bapak. Iya, tunggu secepatnya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Yang baik. Mari Pak. Kak, aku mau ngomong penting. SPP aku nunggu 3 bulan dan kakak janji Masih banyak hal di dunia ini yang tidak bisa aku cukupi. Semakin aku berusaha untuk memenuhi, nyatanya tidak pernah cukup. Apa usahaku kurang? Atau memang sistem dunia dewasa yang seperti ini? Tapi sampai kapan? Aku pengen hidup buat diriku sendiri. Tapi kayaknya gak ada pilihan. Aku harus kuat. Harus. Semua orang kayaknya tahu harus kemana. Aku bahkan bayangin hari besok aja bikin takut. Kalau aku gagal, kalau aku ngecewain, kenapa masa depan itu rasanya menakutkan itu sih? Syarat pengalaman 3 tahun, IPK tinggi, usia maksimal 27. Yah, aku udah lewat. Dulu aku pikir asal sekolah rajin, hidup bisa lebih baik. Tapi gak ada yang ngajarin cara nyembuhin trauma. Gak ada yang ngajarin cara bertahan di dunia yang keras. Kayak gini banget hidup. Kadang aku pengen nyerah, tapi entah kenapa aku masih jalan. Ya mungkin karena gak ada pilihan lain sih.
Diskusinya seru sih, tapi masalah hidup tuh kok nggak segampang buku ya. Iya, biasanya buku ada endingnya. Hidup malah bikin kita bingung. Mas, dari tadi diem aja, nggak suka diskusi ya? Bukan gak suka, cuma kadang mikir, apa sih gunanya mikirin teori hidup tuh? Toh juga kehidupan di luar sana lebih kejam daripada cerita di kertas. Lucu ya, kita di sini bareng-bareng, padahal kita juga lagi pusing sama hidup masing-masing. Aku tuh takut banget sama masa depan. Kayak semua yang aku dengar tuh cerita orang yang gagal. Susah banget buat ngilangin pikiran itu tuh. Aku udah kenyang yang namanya kegagalan. Apalagi cari kerja tuh kayak udah hal yang mustahil. Aku juga kadang hidup aku cuma ngerasa kerja buat orang lain, nggak pernah buat hidup aku. Pelan-pelan ya, kita saling support bareng-bareng. Atau minimal kita nggak sendirian. Nah, mungkin itu kali alasan semesta mempertemukan kita di sini. Mungkin kita terlalu sering mikirin hal yang besar-besar, padahal bisa jadi hidup tuh dimulai dari hal yang kecil. Kayak datang ke sini, baca buku sama orang asing gitu. Nah, mungkin itu jawabannya. Pelan-pelan, slow down, supaya kita nggak kemakan sama pikiran kita sendiri. Capek ya. Ternyata yang bikin rontok itu bukan cuma jalan kaki nyari loker, tapi sekarang aku harus optimis. Sekarang aku belajar satu hal penting. Peluang bisa datang dari mana saja. Peluang akan jadi nyata kalau kita siap dan nggak nyerah. Hari ini aku nggak cuma semangat cari kerja, aku semangat nyambut masa depan baru. Kadang aku lupa kapan terakhir kali mikirin diriku sendiri. Sejak bapak nggak ada, hidup cuma tentang dua hal, bertahan dan bikin adik-adik tetap sekolah. Aku kerja apa aja asal mereka nggak kekurangan. Aku sadar, aku nggak harus punya segalanya untuk disebut sukses.
cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga ini, itu udah jadi pencapaian terbesar buat aku. Orang bilang aku beruntung, lahir dari keluarga yang serba cukup, punya semua yang orang lain impikan. Tapi rasanya kenapa kosong? Kalau aku gagal, apa yang tersisa dari diriku? Aku takut nggak bisa sekuat orang lain. Sampai suatu hari, aku lihat orang-orang yang berjuang dari nol. Mereka nggak punya apa-apa, tapi punya keberanian yang luar biasa. Dari situ, aku sadar, mungkin selama ini aku terlalu sibuk takut gagal, sampai lupa bersyukur bisa mencoba. Sekarang, aku nggak mau lagi didefinisikan oleh apa yang aku punya, tapi oleh apa yang aku lakukan. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling berani melangkah meski masih takut. Terus apa lagi? 1, 2, 3. Maksud apa kamu kayak gitu, kan? Kamu berani? Nah, diam nak. Biru. Hebat kan? 1, 2, 3. Diam. Ini pasangnya.